Ada beberapa pinjol yang mengaku punya DC lapangan dan selalu mengancam bakal datang ke rumah nasabah. Padahal pinjol itu nggak punya DC lapangan. Jadi enak banget buat tinggal buy dan kalian nggak usah takut ketika ada ancaman saya bakal datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol-pinjol yang selalu mengaku bahwa dia itu punya DC lapangan. Dia selalu mengancam saya bakal datang ke rumah kamu, saya bakal ke lokasi kamu, saya bakal secepatnya ke rumah Anda, dan yang lain sebagainya. Padahal dia sendiri sebenarnya pinjol yang tidak punya DC lapangan. Nah, terus apa aja sih Bang pinjol-pinjol yang ngaku punya DC lapangan ini? Oke, di sini saya mau bahas buat kalian. Jadi sebenarnya kalau masalah mengaku-ngaku ya, ini kayaknya sih hampir 90% deh pinjol itu ngaku-ngaku, atau bahkan 100% pinjol itu ngaku-ngaku punya DC lapangan semua. Padahal hanya beberapa aja yang punya DC lapangan. Mungkin yang paling sering adalah seperti Ada Kami gitu kan, terus EasyCash, itu sering banget tuh ngaku-ngaku dia itu punya DC lapangan. Padahal dua aplikasi pinjol ini tidak punya DC lapangan teman-teman semuanya. Terus kemudian Shopee juga bisa dikatakan seperti itu, karena apa ya, sering banget DC-nya itu ataupun DC yang sering WA itu saya bakal datang ke rumah Anda bla 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 bla, tapi nyatanya setahun lebih nggak datang-datang juga gitu kan. Nah, kalau misalkan pinjol yang ngaku-ngaku ini enaknya seperti apa Bang? Ya sudah, kita biarkan saja dan itu menjadi sebuah keuntungan buat kita karena tidak didatengin di si lapangan. Udah gitu aja sebenarnya. Tetapi ini menjadi hal yang penting buat kalian yang selalu ketakutan ketika ada ancaman seperti itu. Nah, terus apa aja sih Bang yang pinjol itu punya bener-bener punya DC lapangan? Di antaranya mungkin ya Aku Laku, Kredivo, itu punya DC lapangan yang saya kira hampir semua lokasi ada. Terus kemudian Kredit Pintar, tapi tidak seluruhnya, hanya sedikit aja. Itu mungkin pinjol-pinjol yang punya DC lapangan. Dan beberapa lainnya. Hanya ada kurang dari 10 pinjol yang punya DC lapangan itu, teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu itu. Nah, ini penting buat kalian. Jadi ketika ada ancaman apapun, tolong jangan pernah takut, jangan pernah stres, jangan pernah panik. Karena ini yang jadi sumber masalah. Banyak orang yang ketika diancam, saya mau datang ke rumah, kalian panik. Dan akhirnya kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Kalian mencari dana talangan gimana pun caranya, akhirnya kalian minjem lagi di pinjol lain. Ini sangat berbahaya. Alangkah baiknya ketika ada ancaman, kalian jangan panik, tenang aja. Kalau bisa, kalian itu ganti nomor HP-nya, reset HP-nya, selesai teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak mau juga, masih ngeyel gitu, saran saya kalian transparan aja terhadap orang. Karena banyak dari kalian yang takut didatengin di si lapangan itu bukan karena ada orang datang ke rumah, bukan. Tapi takut orang rumah tahu. Takut istri kalian tahu kalau kalian punya pinjol. Takut suaminya tahu kalau kalian tuh punya pinjol. Takut orang tua kalian tuh tahu karena kalian tuh punya pinjol. Takut keluarga ataupun tetangga kalian tuh tahu kalau kalian punya pinjol. Itu yang paling ditakutin oleh banyak orang gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Karena pada awalnya, pada saat minjam, itu mereka tidak pernah transparan terhadap keluarga. Akhirnya sampai detik ini selalu ketakutan ketika diancam mau datang ke rumah. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya dan bisa menghilangkan rasa takut kalian terhadap yang namanya DC pinjol. Sebenarnya DC pinjol tuh nggak bakalan ngapa-ngapain kita. Kalau kita udah transparan sama keluarga, saya yakin keluarga itu bakal dukung kita. Ya oke sih, pasti akan ada percekcokan ataupun ada sedikit keributan di rumah, tapi setidaknya kedepannya kalian itu pasti bakal dapetin dukungan keluarga. Dan dukungan keluarga tersebut itu sangat penting terhadap mental dan juga pikiran kalian. Seperti itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya, tinggal DM aja ke Instagram saya. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.